Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan seperti biasa, jangan lupa Aku Aktor juga punya program-program lain seperti Aku Aktor rutin, program offline untuk teman-teman yang mungkin, aduh aku nonton video terus nih, aku butuh latihannya, aku nggak butuh teorinya terus, aku butuh prakteknya. Teman-teman bisa ikut di Aku Aktor rutin atau program-program Aku Aktor yang lainnya. Ada banyak ya. Jadi silahkan ikuti. Informasinya bisa dicek di story-nya Aku Aktor ya. Untuk sementara ini kita masih di Jakarta Selatan. Doakan saja eh kita bisa ke daerah-daerah yang lain ya. Road trip gitu, anjay. Dan bagaimana dengan eh, video yang kemarin? Cukup mencerahkan nggak? Atau ternyata kalian tidak setuju? Sangat-sangat tidak apa-apa kalau ternyata teman-teman tidak setuju. Nah, oke. Ada satu hal yang mau kita bahas di video kali ini. Ya jelas ya, di setiap video kan selalu ada satu hal ya. Jadi gini teman-teman, ketika kalian ditanya apa sih tugas aktor sebenarnya, kalian pasti akan menjawab bahwa ya tugas aktor adalah mencari karakternya, apalagi yang sudah nonton Aku Aktor ya, adalah mencari karakternya, bikin karakternya, terus eh punya attitude yang baik, datang tepat waktu, melakukan semua tanggung jawab di scene-nya, dan semua tanggung jawab kerjanya, semua dilakukan. Tapi kita akan ke fokus pada proses menjalankan ini dan salah satu prinsip paling penting yang menurutku harus dipegang. Kita masih membahas buku The Actor's Mirror, ya. Kalau kemarin kita di bab Prepare for Anything, kita sekarang akan masuk ke bab The Power of Why. Aku nggak akan ngebahas per bab ya, karena ya teman-teman baca bukunya aja biar lebih lengkap. Karena ini kan in a way tetap dalam perspektifku gitu, tetap dalam eh, apa yang kupahami atas apapun yang dibilang sama si Adam Smith. Nah, di bab The Power of Why, dia membuka atau aku mencatat hal pertama yang kucatat dari bab ini adalah dia bilang gini, yang menurutku ini jadi satu prinsip penting untuk teman-teman aktor ketika menjalankan pekerjaannya, baik dalam proses mempersiapkan karakternya atau ketika sedang bermain. Di luar proses administratif ya, karena administratif itu urusan manajemenmu, manajermu, dan urusanmu di luar. Pokoknya ini ada gini, Aku Aktor untuk sementara ini hanya akan membicarakan soal ruang kreatifnya saja. Nanti berikan, semoga kami punya rezekinya, kami juga ingin membahas soal gimana kondisi industrinya, gimana eh, apa namanya proses-proses di dalam industrinya itu, proses pemilihan cast dan lain sebagainya itu nanti kita akan bahas juga, termasuk misalnya soal intimacy coordinator. Kita juga akan ngebahas itu biar teman-teman yang baru mau masuk nggak silau dan berpikir bahwa main film itu enak karena kamu akan terkenal dan lain sebagainya. Enggak, nanti kita akan kasih tahu seluruh seluk beluknya. Capek jadi aktor tuh, sumpah. Nah, di bab The Power of Why, saya mencatat satu hal yang dibilang sama Adam Smith. Dia bilang actor should never stop asking. Aktor seharusnya nggak pernah berhenti bertanya. Dan buatku ini sebuah prinsip penting dalam proses penciptaan karakter, dalam proses bermain. Setidaknya sampai sebelum action. Bertanya tuh gini, bukan meragukan, bukan mempertanyakan, ya ini harus dipahami nih. Eh Bertanya tuh curious, selalu penasaran soal apa iya ya karakternya begitu ya? Kok gini ya? Oh, kalau gini berarti gini ya. Tapi kenapa begitu ya? Selalu penasaran. Karena ya salah satu prinsip analisis dan riset kan itu ya. Teman-teman harus selalu penasaran gitu. Teman-teman nggak boleh berhenti bertanya gitu. Sepertinya ada beberapa aktor, aku nggak tahu siapa yang ya udahlah nggak usah, nggak
Ini yang paling sering terjadi padaku ya. Ini yang paling sering datang kepadaku. Omongan ini yang paling sering datang kepadaku. Mungkin teman-teman juga merasakannya. Udah, nggak usah dalam-dalam. Udah, jangan serius-serius. Ini yang perlu ku omongin sama semua orang yang pernah bicara itu padaku. Siapapun itu. Mau kakak kelasku, mau orang-orang yang ada di industri, mau siapapun itu. Saya cinta keaktoran. Dan pada sesuatu yang saya cintai, saya harus serius. Oke? Dan memang seharusnya begitu kan. Kalau kamu serius atau mencintai sesuatu kan kamu pasti akan serius. Oke, analoginya pacaran deh. Kalau lu sama pacar lu cinta sama pacar lu serius nggak membahagiakannya? Lu pasti serius dan mau melakukan apapun untuk membahagiakannya. Ya dong. Dan lu pasti akan terus asking. Bukan questioning ya. Tapi asking. Jadi yang dipilih sama Adam Smith tuh asking. Dalam penerjemahanku tuh bukan meragukan, bukan mempertanyakan. Tapi penasaran. Kenapa ya katanya begitu ya? Terus ketika kamu penasaran, kamu akhirnya jadi nyari terus. Dan akhirnya kamu, kalau kita ngebahas soal bab ya video yang sebelumnya, kamu jadi punya banyak sekali variasi jawaban atas satu pertanyaan sehingga kamu prepare for everything dan siap kehilangan segalanya. Gitu. Paham nggak? Lalu kemudian si Adam Smith ini dia juga ngomong lagi bahwa salah satu pertanyaan kunci yang menandakan bahwa aktor tuh seharusnya nggak pernah berhenti curious, nggak pernah berhenti penasaran, adalah dia bilang kata tanya why investigates the world itself. Aku pernah ada di titik di mana ketika orang nanya, Ben gimana cara analisis karakter? Aku selalu bilang, tanya aja kenapa. Baca skenarionya, kumpulin datanya, lalu tanya kenapa. Kalau tertulis dia pekerja sensus. Oke, pertanyaannya, kenapa dia pekerja sensus? Oh, karena dia daftar kerja di tempat karena dia cuma lulusan SMA dan mau daftar kerja tempat lain nggak dapet yang nerima kerja dia sensus. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia lulus SMA? Kamu jangan merasa bahwa ya karena dia lulus SMA aja mas. Enggak dong. Orang yang lulus SMA itu ada banyak sekali alasannya. Pertama, yang paling jelas ya, nggak bisa ngelanjutin kuliah, maka dia berhenti lulus SMA. Yang kedua, dia nggak suka dia nggak suka sekolah, jadi dia ngerasa bahwa udah lulus SMA aja udah cukup. Yang ketiga, orang tuanya bilang udah ya, jangan sekolah lagi, bapak ibu nggak ada uang untuk ngebiayain, kamu cukup SMA aja ya. Macem-macem jawaban orang kenapa dia lulus SMA. Bahkan kenapa dia lulus SMA pun itu juga macam-macam jawabannya. Bisa ke kenapa dia lulus SMA? Ya karena dia belajar. Karena dia oke. Dia ranking 1 nggak? Dalam proses dia lulus SMA gimana? Dan itu akan menjawab pertanyaanmu soal bagaimana karakter ini. Misalnya tadi jawabannya karena dia lulus SMA. Dan tidak ada pekerjaan yang menerima dia. Oke, kenapa tidak ada pekerjaan yang menerima dia? Itu ada jawabannya dan kamu harus bertanya kenapa. Itu kenapa buatku salah satu tools penting di keaktoran untuk seorang aktor adalah tahu kapan nanya, tahu apa pertanyaan yang tepat. Kita pernah ngebahas itu di video sebelum ini. Dan seperti yang dibilang Adam Smith, pertanyaan kenapa tuh menginvestigasi dunia itu sendiri. Ketika kamu bertanya kenapa, kamu bukan hanya akan menjawab, misalnya pertanyaannya kenapa dia lulus SMA. Kamu nggak akan cuma menjawab alasan kenapa dia lulus SMA. Kamu akan dalam jawaban itu akan ada aspek sosial, akan ada aspek politik, akan ada aspek ekonomi, akan ada aspek psikologi yang akan membantumu menemukan karakternya.
Itu kenapa aku pernah bilang itu. Jadi salah satu cara paling sederhana dan paling mudah untuk nyari karakter adalah bertanya kenapa. Persoalannya ada beberapa aktor yang ngerasa kalau oh gue butuh pertanyaan yang lebih konkret, lebih valid. Kenapa tuh pertanyaan yang valid banget, kurang valid dan konkret apa pertanyaan kenapa? Misalnya kamu adalah anak pertama karaktermu. Tanya, kenapa dia anak pertama? Takdir mas nggak ada. Kenapa dia anak pertama? Mungkin dalam sejarahnya ya karena orang tuanya menikah di umur sekian, lalu di umur sekian dia hamil kamu dan akhirnya kamu lahir. Atau ternyata ketika kamu cek kenapa dia anak pertama, sebenarnya dia bukan anak pertama. Dia sebenarnya punya kakak tapi kakaknya udah meninggal dalam kandungan sehingga dia jadi anak pertama. Selalu ada jawaban atas pertanyaan kenapa. Dan pertanyaan kenapa itu seperti yang dibilang Adam Smith, investigates the world itself. Adam Smith lalu bilang, oke, bahwa acting is not just playing a role, but interrogating a consciousness. Ini menarik banget nih. Acting tuh nggak cuma bermain peran, tapi menginterogasi kesadaran. Kenapa dia bilang menginterogasi kesadaran? Yang kamu lihat di skenario itu dan apapun yang terjadi di skenario dan apapun yang kamu baca, semua hal yang dilakukan sama karakternya, itu alam sadar atau alam bawah sadar karakternya? Yang tertulis. 90% alam sadarnya. Consciousnya. Oke? 10% sisanya memang iya. Ada alam bawah sadar. Ya seperti bagaimana manusia. Ketika kamu ngelihat aku sekarang, yang kamu lihat 90% adalah buah dari alam sadarku. Tapi ketika kamu melihat aku lebih dalam, terus kamu menemukan hal-hal lain ketika aku sedang melakukan sesuatu, misalnya gimana caraku memegang mic ini, kamu juga jadi membaca lebih dalam lagi. Di situ kamu mulai membaca unconsciousness-nya, mulai membaca alam bawah sadarnya. Tapi di awal kamu membaca alam sadarnya. Itu kenapa dia bilang acting itu nggak cuman mainin peran, tapi kamu menginterogasi sebuah kesadaran. Kamu sedang ini kesadaran dari karakternya yang dia lakukan, terus kamu mengumpulkan semua data-datanya yang kamu lihat dari kesadaran karakternya, lalu kamu interogasi, kamu tanyain, kenapa kamu begitu? Hei karakter, kenapa kamu begitu? Misalnya, karakterku di pertaruhan, ketika aku jadi Windu. Aku tanya, misalnya ini kayak Windu ada di sini gitu. Misalnya dia memutuskan untuk jadi pengkhianat. Ya, disclaimer deh. Ya semoga teman-teman yang udah nonton, yang belum nonton bisa nonton ya. Tonton aja. Bagus pertaruhan season 1. Ini Windu di sini nih. Aku nanya, dia kan preman. Aku tanya, kenapa kamu jadi preman, Win? Dari pertanyaan kenapa itu, aku akan menemukan jawabannya. Misalnya, ya soalnya gimana, gue mau kerja di tempat yang lain, tapi gak ada yang mau nerima gue. Gue cuma lulusan SMP. Ya, terus aku nanya, kenapa kamu cuma lulus SMP? Ya sebenarnya gue mau lanjut SMA. Tapi gimana? Bokap sama nyokap gue berantem mulu di rumah. Gue akhirnya jarang ke rumah, nongkrong mulu sama anak-anak. Artinya, oh oke. Tapi kenapa lu bisa 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 ngeblend cepet ya di pasar ini? Ya gue sih dulu pernah diajarin sama bokap gue ya untuk salah satu cara paling mudah untuk bertahan hidup adalah sepintar mungkin adaptasi ya. Dan ya gue diajarin banyak sih sama bokap gue soal gimana caranya beradaptasi dan bertemu sama orang, terus ngobrol sama orang. Itu gimana cara ngambil hati seseorang tuh gue diajarin semua. Kenapa ya bokap lu ngajarin itu? Ada lagi pertanyaan, ada lagi. Aku sedang menginterogasi kesadarannya Windu. Dan itu yang harus dilakukan teman-teman. Terus,
Ini tambahan dariku ya, di luar buku ini. Di luar The Actors and the Target. Yang aku bilang tadi, bahwa kamu sebagai aktor, kamu harus mengerti kapan, bukan hanya kapan harus bertanya, tapi kamu harus mengerti kapan harus berhenti bertanya. Kapan itu? Kamu hanya bisa berhenti bertanya ketika sedang bermain. Ketika kamu lagi main, jangan nanya. Jangan diinterogasi, biarin karakternya main aja. Kamu nggak usah menginterogasi apapun. Secara konkret kapan? Ketika Astrada bilang standby. Kalau di panggung 1 meter sebelum masuk stage, berhentilah bertanya. Berikan ruang pada karakternya untuk hidup. Oke? Jadi itu. Jangan berhenti bertanya. Gali terus. Gunakan pertanyaan yang dalam persepsinya Adam Smith. Kenapa pertanyaan digunakan? Dan tahulah kapan harus bertanya. Dan ketahuilah pertanyaan yang tepat. Tapi juga tahu kapan harus berhenti bertanya. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan seperti biasa, saya Ben Bening menunggu kalian semuanya di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.